نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وعياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga di siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki ke Baitullah, melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai hari kemudian. Yang berkat petunjuknya kita semua menjadi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setahun ada 4 bulan haram, yaitu 3 bulan berturut-turut, dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang satu terpisah, yaitu bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan-bulan haram ini Allah melipat gandakan semua amal kebaikan kita, dan juga Allah melipat gandakan manakala kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Jadi kebaikan Allah lipat gandakan. Pun begitu juga ketika kita melakukan pelanggaran atau bermaksiat kepada Allah, maka Allah pun mengganjarnya lebih daripada bulan-bulan yang biasa. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Inna iddata syahru 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyimah fala tadrimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Pada
pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya, yakni pada 4 bulan haram tersebut. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya bahwa pada bulan haram ini kita dilarang berperang kecuali ketika kita diperangi. Maka kita diperintahkan untuk melawan. Kemudian dijelaskan, jangan sekali-kali kamu menzalimi dirimu sendiri di bulan-bulan haram ini. Artinya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah di 4 bulan haram tadi, agar kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dengan meningkatnya kualitas ibadah, maka Allah akan memberikan pahala yang luar biasa, karena Allah melipat gandakan. Lebih jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airillah wala syahrul haram. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, yaitu kesucian pada bulan-bulan haram, dan jangan melanggar kehormatannya di bulan-bulan haram. Artinya pada 4 bulan ini kita memuliakan bulan haram dengan meningkatkan amal ibadah dan menghormatinya dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa, dan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Karena perbuatan dosa yang dilakukan di bulan haram ini lebih berat dibandingkan di luar bulan-bulan haram. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Karena itu, jadikan bulan haram ini sebagai introspeksi untuk diri kita. Sejauh mana amal ibadah yang sudah kita kerjakan, sejauh mana kesalahan dan dosa yang lalu yang pernah kita kerjakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Alamatis sakawat arba'ah." Bahwa ada 4 tanda kecelakaan pada umat manusia. Yang pertama kata Rasulullah, nisyan dzunubul madiyah wa hiya 'indallahi ta'ala mahfuzah. Adalah orang yang senantiasa melupakan dosa atau kesalahannya di masa lalu, padahal dosa itu tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita introspeksi diri. Ketika di masa lalu kita ini pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga dengan mengingat dosa dan kesalahan di masa lalu, kita akan terus beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau kita melupakan kesalahan, sementara kesalahan dan dosa itu tetap ada di sisi Allah, maka berat untuk kita beristighfar kepada Allah. Padahal junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, orang yang sudah diampuni dosa dan salahnya, tidak kurang setiap hari dia memohon ampunan kepada Allah 100 kali. Berapa kali kita memohon ampunan kepada Allah setiap hari? Maka ini patut menjadi renungan agar kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan dan dosa yang pernah kita buat di masa lalu. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan, wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqbal amran.
adalah orang yang senang mengingat-ingat tentang perbuatan baik, tentang amalannya di masa lalu, padahal dia tidak tahu apakah amalan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau perbuatan salah, perbuatan dosa, orang ini melupakannya, tetapi sekali saja berbuat baik, dia sebut-sebut kebaikannya, diingat-ingat kebaikannya, diceritakan kepada orang lain kebaikannya, padahal dia tidak tahu kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika kita berbuat satu kebaikan, sudah sepantasnya kita ikhlas. Dan kalau ikhlas berarti melupakan, dan kalau melupakan berarti tidak menceritakan atau mengungkitnya di masa yang lain. Sehingga ikhlas, maka insya Allah sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi besar yang kita kerjakan dengan maksud-maksud yang lain, bukan karena Allah, maka semua itu akan sia-sia. Karenanya sekecil apapun yang kita kerjakan harus dengan tulus, bahwa ini semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Yang ketiga, wa nadhara ala man fawqahu fid dunya, adalah orang yang senang memandang dalam urusan harta dunia kepada orang yang lebih kaya, atau kepada orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, sehingga dengan demikian orang tersebut tidak pernah bersyukur kepada Allah, karena yang ditengok adalah orang yang berada di atasnya. Dia tidak pernah mau melihat ke bawah. Masih banyak orang yang berada jauh di bawah dirinya, tetapi yang dipandang adalah orang-orang yang di atas, sehingga jauh dari rasa syukur kepada Allah. Dan kita tahu bagaimana orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, dia akan menderita di dunia dan di akhirat. Di dunia dia tidak puas dengan pemberian Allah, karena dia melihat orang-orang yang lebih kaya, yang lebih sukses dalam urusan dunia. Dan di akhirat Allah sudah menunggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur akan nikmat yang aku berikan, niscaya aku tambah. Artinya seseorang ketika dia pandai bersyukur atas karunia yang dia terima, maka Allah akan terus menambah nikmat itu, tidak berhenti. Semakin dia bersyukur kepada Allah, semakin banyak Allah memberi kepada kita. Akan tetapi kalau kita tidak pandai bersyukur, maka Allah ingatkan, tunggu, sesungguhnya azabku amat pedih. Orang yang tidak pandai bersyukur, dia tidak pernah puas dengan kondisi kehidupannya. Bahkan mungkin, sangat mungkin dia memiliki perasaan hasad, dengki kepada saudaranya yang memiliki kehidupan lebih baik. Karena itu, sekecil apapun rizki yang ada pada kita, syukuri agar itu bertambah dan menjadi maslahat bagi kita. Tetapi kalau kita mengingkarinya, sangat boleh jadi rizki yang ada pada diri kita itu tidak menjadi maslahat, akan tetapi bisa menjadi laknat bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir Rasulullah mengingatkan, wa nawara ala man dunahu fiddin, adalah orang-orang yang senantiasa memandang dalam urusan agama kepada orang-orang yang lebih bodoh.
Dia tidak pernah mau belajar kecuali menengok orang-orang di sekitarnya yang pengetahuan agamanya lebih bodoh dari kita, sehingga kualitas ibadahnya tidak ada. Sholat ya, tapi hanya sebatas menggugurkan kewajiban, sehingga sholatnya tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, karena hanya sebatas menggugurkan kewajiban kemudian selesai. Jiwanya tidak hadir di dalam sholat. Tetapi orang yang mengerti, orang yang mau belajar, dia mengerti betul makna setiap bacaan sholat, makna setiap gerakan sholat, sehingga jiwanya hadir ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu intinya adalah doa. Ketika kita sholat, sejatinya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bermunajat, minta apa saja kebutuhan kita pada saat sholat. Utamanya ketika sujud terakhir dan ketika membaca tahiyat akhir. Di sini kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mohon ampunan, doa mohon kebahagiaan, doa untuk kesuksesan anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna bagi kita, menjadi buah mata yang menyenangkan, tidak menjadikan anak-anak kita ini kesusahan dan kesedihan bagi kita, tapi kehadiran mereka menjadi buah mata yang menyenangkan. Karena anak-anak kita adalah investasi kita. Kelak dia yang akan mendoakan kita ketika kita sudah wafat. Karena itu ajari anak-anak kita, didik anak-anak kita, bimbing anak-anak kita untuk mengerti tentang din, mengerti tentang agama, apa yang diperintah, apa yang dilarang, apa-apa yang harus dikerjakan, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan 4 hal itu tidak ada pada kita, sehingga ketika kita memiliki kesalahan, memiliki dosa, kita segera beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Ketika berbuat baik, kita tidak menceritakannya atau tidak menyebut-nyebutnya, tetapi mengikhlaskan, melupakan, karena kita tidak tahu kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam urusan dunia, senantiasa kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pandai bersyukur. Lihat saudara-saudara kita yang masih berada jauh di bawah kita, sehingga kita bisa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam urusan diri, kita perlu belajar mencontoh Rasulullah, mencontoh para sahabat Nabi, dan mencontoh para salafus saleh, sehingga ibadah kita sesuai dengan tuntunan Allah dan ajaran Rasulullah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.